Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang keenam mengenai manajemen biaya. Jadi di sini tujuannya apa sih? Memahami penyebab estimasi yang buruk, kemudian pendekatan mengenai estimasi biaya, berikutnya cara mengatasi estimasi biaya yang buruk. Berikutnya, pengertian dari biaya. Biaya apa sih? Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan, misalnya dolar, rupiah, dan sebagainya. Manajemen biaya proyek termasuk dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Jadi sesuai dengan uh, budget atau anggaran biaya yang telah disepakati. Tahapan manajemen proyek. Yang pertama adalah estimasi biaya, membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Anggaran biaya mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline akan dapat diukur kinerjanya. Berikutnya adalah pengendalian biaya, mengendalikan perubahan dana proyek. Jadi fungsi pengendalian biaya adalah untuk mengendalikan perubahan dana di proyek. Nah, ini contoh project cost management, ada cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Kalau disebut inputnya, di sini untuk cost estimating adalah enterprise improvement factor, toolsnya ada analog estimate, outputnya ada activity cost estimate. Kalau cost budgeting, inputnya project scope statement, ada work breakdown struktur, ya. Toolsnya bisa menggunakan cost aggregation, reserve analysis. Outputnya adalah cost baseline. Kemudian cost control, inputnya cost baseline. Tools and tekniknya cost change control system. Outputnya adalah cost estimate. Estimasi biaya adalah output penting dari tahapan ini, ya. Kemudian sangat penting membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variasi biaya akan dikelola di dalam proyek. Nah, ini tipe-tipe estimasi biaya. Ada tipe estimasinya adalah ROM, Route of Magnitude. Dilakukan adalah 3-5 tahun sebelum proyek dilakukan. Kemudian mengapa dilakukan untuk memberikan estimasi biaya dalam rangka seleksi proyek. Akurasinya adalah 25-75%. Budgetary kapan dilakukan adalah 1-2 tahun sebelum proyek dilakukan. Kemudian mengapa dilakukan adalah untuk mengestimasi budget organisasi, akurasinya 10-25%. Definitif kapan dilakukan adalah 0-1 tahun sebelum proyek dilakukan. Mengapa dilakukan adalah untuk mengestimasi biaya detail sebuah proyek. Akurasinya adalah 5-10%. Nah, masalah utama apa sih dalam estimasi biaya proyek? Pertama adalah membuat estimasi proyek perangkat lunak sangat besar, merupakan pekerjaan yang cukup besar juga. Mengingat bahwa estimasi biaya dilakukan pada berbagai level proyek. Kemudian banyak orang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Jadi misalnya dia melakukan estimasi, jadi pengalamannya sedikit, ya berhubungan dengan pekerjaan yang berkaitan. Solusinya adalah berarti untuk melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Jadi biar bisa mengestimasi, misalnya adalah melakukan pelatihan dan mentoring. Setiap orang memiliki bias masing-masing akan estimasi. Solusinya adalah berikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meyakinkan bahwa estimasi tidak bias. Berikutnya adalah manajemen mengingatkan sejumlah tawaran, bukan estimasi sebenarnya. Manajer proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat membuat estimasi yang realistis. Tools dan teknik dari estimasi biaya tadi ada analog system, analog estimate. Di sini sebetulnya adalah top down estimate, mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip ya dengan proyek yang akan dikerjakan. Misalnya proyek sebelumnya
udah ada nih yang hampir sama. Nah, itu bisa dibikin estimasi biaya proyeknya. Jadi, proyek yang sebelumnya yang dianggap mirip. Bottom up estimate adalah estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Kalau bottom up berarti dia menganalisa dari yang terkecilnya ya, kemudian baru dijumlahkan ya berdasarkan paket kerja. Berikutnya adalah parametric modeling. Estimasi biaya proyek yang dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Contohnya adalah model aircraft cost. Ya, di sini adalah menganalisa biaya untuk pembuatan pesawat terbang ya. Di sini ada parameternya adalah tipenya, berapa cepat, plus pesawat terbang, mengenai estimate weight of various part, misalnya bagian dari, pesawat itu yang mengestimasi adalah mengenai berat ya dari masing-masing partnya. Kemudian number of airc aircraft produced, berarti nomor dari pesawat itu diproduksi. Nah, itu adalah contoh menganalisis estimasi biaya. Nah, konstruktif cost model atau COMO ya, salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Barry Boehm. Digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris code-nya. Jadi dia mengestimasi biaya berdasarkan source code-nya, dihitung barisnya. Nah, COCOMO 2 di sini adalah model terkomputerisasi yang sudah tersedia di web. Jadi bisa kita gunakan nih. Nah, ini contoh item budgeting ya, ada gaji dan upah. Di sini include berarti misalnya gajinya yang pegawai tetap, yang part-time, yang temporary, ya. Berarti yang sifatnya adalah kayak uh, sementara ya. Kemudian fringe benefit, misalnya ada asuransi, retirement, sick leave, di biaya asuransi, biaya retirement kalau misalnya apa tuh contohnya kayak hmm, sakit ya. Kemudian istirahat misalnya ada apa gitu dia istirahat. Nah, itu biasanya masuk ke dalam budget juga ya. Misalnya cuti ya. Kemudian ada kontrak service, konsultan, equipment purchase, pembelian hardware dan software itu masuk ke dalam item budget. Supplies berhubungan dengan office supplies, postage, uh, supplies kopier ya, mengcopy ya, telepon, fax itu masuk ke dalam budgeting ya, komputer, equipment repair ya, perbaikan peralatan dan maintenance itu masuk ke supplies. Kemudian travel atau related expense ya, biaya perjalanan, misalnya air travel, out of town ya, keluar kota, conference ya, biaya terconference, parkir dan biaya lainnya. Kemudian overhead of indirect cost, contohnya adalah di sini biaya tidak langsung adalah misalnya biaya administrasi, biaya air listrik, atau day to day operation, misalnya biaya per harinya. Nah, itu masuk ke dalam item biaya atau budget ya. Komponen biaya dalam sebuah proyek tadi di sini ada direct labor ya, berhubungan dengan pembiayaan pegawai ya, pegawai langsung atau pegawai eee, yang bekerja di situ ada expert staff dibagi ya berdasarkan expert staff, supporting atau direct material. Kemudian overhead ya, biaya lain-lain contohnya project administration and direct material, pegawai tidak langsung atau tidak tetap, hardware, infrastruktur, software, monetization atau maintenance, facility ya, kemudian asuransi ya, pajak ya, atau fee atau biaya lainnya. Nah, ini contoh estimasi biaya ya. Misalnya di sini ada WBS item, project management ya. Biaya WBS-nya adalah 306.300
Nah, kemudian ada totalnya, percent of totalnya dapat dari mana? 306.300 dibagi total project estimates dikali 100%. Kemudian project manajernya berarti apa? Yang project manager yang di atas tadi kita bagi-bagi, ada project manager, project team member, kontrak ya. Di sini ditulis project manajernya unitnya adalah 960, biayanya adalah $100, berarti totalnya adalah 96.000, tinggal dikali 960 dikali 100. Project team member 1.920, cost-nya 100, adalah cost-nya $175, berarti tinggal dikali 920 dikali 75 dapat $140.000. Kontrak tadi dapat nilainya adalah totalnya adalah 66.300. Nah, ini tinggal ditotalin. 96.000 ditambah $144.000 ditambah 66.300 dapatlah 306.300 dan seterusnya ya, caranya sama. Nah, berikutnya anggaran biaya input utamanya adalah dari WBS, Work Breakdown Structure. Output utamanya adalah cost baseline ya. Cost baseline apa sih? Anggaran berdasarkan waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memonitor kinerja biaya. Nah, ini contoh anggaran biaya mulai dari bulan 1 sampai bulan 12, kemudian di total. Project management ya misalnya di sini biayanya di bulan pertama 8.000, 8.000 dan seterusnya sampai terakhir. Berarti 8.000 dikali 12 dapat 96.000. Nah, dari 96.000 ini berarti apa? Dibikin lagi ya project manager misalnya berapa biaya 12.000 dikali 12 dapat 124.000. Kemudian project team member di bulan kedua nih misalnya biayanya mulai ada 6.027 berarti dikali 11 dapat 66.300. Nah, itu ya. Ini kayaknya salah deh ke bawah nih, di bawahnya nih. Jadi project team management masuk ke project manager 8.000 sampai terakhir 96.000. Kemudian project team member 12.000 sampai terakhir total 96.000. Kemudian kontraktor di sini adalah 6.027 dikali 11 dapat 66.300. Nah, itu caranya ya. Jadi dibikin detailnya. Kemudian hardware ya, misalnya diperlukan di bulan yang keempat dan kelima dengan total 30.000, kemudian jumlahkan. Server ya, dimulai di bulan keempat 8.000, bulan kelima 8.000, jadi tepat total 16.000. Nah, setelah itu baru di total nilainya adalah 7.152.240. Nah, pengendalian biaya di sini adalah proses tadi berikutnya adalah masuk pengendalian biaya. Jadi proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Nah, berikutnya ada namanya Net Value Management, merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Net Value tadi, Net Value adalah alat untuk mengukur kinerja proyek. Proyek yang mengintegrasi ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan FVM harus dibuat terlebih dahulu baseline. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proses berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemantauan FVM dapat optimal. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam FVM, ada PV, Plan Net Value, mengenai rencana porsi total estimasi biaya yang disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Ada AC, Actual Cost, biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Kemudian ada EV, Net Value, adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance ya atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu.
Berikutnya ada namanya cost variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah berjalan biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian ada lagi namanya SV, schedule variance, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian ada CPI, Cost Perform Index, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Berikutnya ada Schedule Perform Index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, dari sini didapatlah rumusnya nih ya. EV sama dengan PV. Kemudian CV sama dengan EV dikurang AC. SV sama dengan EV dikurang PV. CPI sama dengan EV dibagi AC. SPI sama dengan EV dibagi PV. BAC sama dengan BAC dibagi CPI. Nah, disebut adalah original time estimate atau SPI. Nah, ini ya cara menghitungnya. Tadi kan kita tinggal pakai rumus yang tadi tuh ya. Nah, ini contoh perhitungan dari EV-nya ya. Misalnya kita menganalisa ya nilai-nilainya. Tadi dapat nilai PV ya. Kemudian ini pekerjaannya adalah dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Jadi analisa biayanya untuk PV-nya udah sampai di bulan Oktober ya. Sorry, bulan Desember nih. Kemudian PV-nya juga ya. Kemudian untuk nilai AC-nya ya baru sampai ke bulan yang kelima. Nah, didapat nih nilai EV, PV ya. Kemudian nilai AC-nya ya 44.000, 46.000. Kemudian dapat nilainya adalah kalau CV tadi kan EV dikurang AC. Kalau misalnya tanda kurung berarti nilainya adalah minus ya. SV-nya tinggal dibagi sama ya tadi adalah EV dibagi PV. Berarti EV-nya adalah 44.000 dibagi PV dibagi 46.000. Ini dapat ya nilainya. Kemudian dapat nilai CPI-nya adalah 83%, kemudian nilai SPI-nya adalah 96%. Nah, di sini tadi ya proyeknya dilaksanakan selama 1 tahun, proyek sudah berjalan selama 5 bulan. Jadi kita menganalisa. Nah, ini contoh grafik earth value-nya, earth net value-nya. Ya, nilai AC, EV, PV-nya, BAC, EAC-nya. Nah, ketentuannya adalah makna angka dalam EVM. Angka negatif untuk CV dan SV mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang ya. Jadi di sini untuk nilai CV sama SV-nya adalah negatif, berarti ada masalah dalam proyeknya. Kemudian CP dan SPI-nya kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Kita lihat nilai CP dan SPI-nya. CPI sama SPI-nya ya. Dia adalah kurang dari 100%. Ya, berarti adanya masalah dalam kinerja. Nah, ini contoh kasusnya ya. Kemudian ditentukan arahan biayanya, purchasing, set up server, kemudian test and documentation. Nah, dimasukin di perkiraan sumber daya ada pembelian ya server, pembelian software dan hardware-nya, set up server ya per unit, initiate clustering server, install switch, set to RAID 5 tower, install
software dan hardware-nya, kemudian test and documentation, kemudian dokumentasi 1 manual book and 1 logbook. Migrate and enroll, ya, migrasi data from old server, put server into production. Jadi kita memigrasi. Terakhir adalah project administration. Nah, ini contoh komponen biayanya kita masukin ya, biaya-biayanya, materialnya, kemudian biaya overhead-nya. Maka didapat ringkasan biaya pembelian adalah 210.000. Kemudian setup server adalah 450.000. Kemudian test and documentation, kemudian overhead, test and documentation 100.000, migration and rolling 400.000, overhead administrasi 100.000, facilities 200.000. Jadi total project cost-nya adalah 211.250.000. Nah, si cost hidup estimasi tadi ada instalasi, ada training, ada reparasi atau maintenance, ada preventive maintenance ya. Kemudian ada backup system, disaster and recovery. Terakhir adalah salaries and material. Nah, itu ya materi dari pertemuan yang ke-6. Terima kasih.